Hai pemirsa, maafkan ini wajah baru bangun tidur. Tadi saya tidur di rumah mertua. Karena saya mengantuk sekali pemirsa. Ini saya mau menunjukkan, saya jalan-jalan karena saya mau menunjukkan kota di mana mama mertua tinggal ya. Ini kota nih dia punya nama Porcio Amblacknieu. Nah, kota ini, pemirsa, kota ini nih disebut juga dengan kota batu atau City of Town ya. Jadi kota ini nih, kalian ingat bahwa patung Liberty di Amerika Serikat itu patung Liberty itu merupakan hadiah dari Prancis untuk Amerika Serikat ya, patung Liberty. Nah, kalian mau tahu patung Liberty itu dibuat di mana? Patung Liberty itu dibuat di sini, pemirsa, di kota ini ya. Makanya di sini disebut dengan kota batu atau City of Town. Nanti saya jelaskan lagi ya sejarahnya bagaimana sehingga Prancis bisa menghadiahkan patung Liberty kepada Amerika Serikat. Nah, patung Liberty itu dibuat di kota ini. Bahagia sekali hari ini saya bisa berbagi dengan kalian bagaimana sejarah dari tempat ini, cerita dari tempat ini yang berhubungan langsung dengan patung Liberty yang sekarang berada di Amerika Serikat, yang dia memegang tongkat seperti ini ya. Kurang lebih Porcio Amblacknieu itu dia terlihat seperti ini ya pemirsa. Mungkin nanti saya akan bagikan sejarahnya seperti apa secara detail ya. Nah, di bagian sini pemirsa, ini ada lambang, kita bilang kok, itu salah satu lambang Prancis ya. Pemirsa, sekarang saya berada di salah satu patung, merupakan monumen dari kota ini. Patung ini ditulis beberapa nama pahlawan yang mereka ikut berperang dalam Perang Dunia II, yang turut beserta dan memperjuangkan dan mempertaruhkan nama mereka untuk kemerdekaan Prancis di Perang Dunia II. Jadi seperti kalian lihat, ini salah satu patung dari pahlawan, dan ini di atas sana ada nama-nama pahlawan ya. Dan di paling atas ada lambang ayam jantan yang merupakan salah satu lambang dari kota Prancis. Pemirsa, di gereja ini, di kota ini ya, juga terdapat sebuah gereja yang menjulang tinggi dan sangat indah dan penuh dengan artistik, gereja-gereja tua. Mari kita akan terus berjalan ya pemirsa. Lucunya pemirsa, hari ini saya ketemu kambing di sini, kalian bisa lihat. OMG, hai kambing, how are you? Apakah kalian baik-baik saja? Siapakah nama kalian? Nama saya Angela. Pemirsa, ini salah satu rumah terbesar ya. Dia bagaikan kastil, salah satu kastil di Porcio Amblacknieu. Ini gerbangnya saja sudah setinggi ini. Kalian bisa lihat dari sini. Ini jalan masuknya dan kalian bisa lihat dia punya taman sebesar ini, dan kita tidak bisa masuk karena ada orang tinggal di dalam. Saya akan lebih zoom. Kalian bisa lihat pemirsa, OMG. Is so beautiful, so beautiful ya pemirsa, OMG.
So ini salah satu penginapan di sini pemirsa. Jadi kalau kalian datang berwisata di sini, kalian bisa nginap di sini. Kalian bisa mendengar ini suara-suara burung. Kalian membayangkan pemirsa betapa indah ini Prancis ya. Jadi kalau orang yang kayak Prancis itu, orang berpikir bahwa Prancis hanya ada Eiffel Tower di Prancis. Prancis hanya ada Notre Dame. Saya karena keindahan Prancis itu tidak sebatas itu. Prancis terlalu lebih dari Eiffel Tower begitu ya. Dan ini ladang untuk dia punya biji-bijian, saya kurang tahu namanya apa, tapi ini untuk terigu ya. Pemirsa, ini di kastil ini dilihat dari agak dekat, tapi masih ditutupi oleh pohon-pohon. Mungkin nanti kita akan pindah ke sebelah sana ya. So pemirsa, mungkin ini bisa dilihat lebih dari dekat ya. Lebih dekat lagi. OMG pemirsa, it's so beautiful. So beautiful. Saya memang suka, tapi kalau suatu hari punya rumah, saya kayak sepertinya tidak punya niat punya rumah begitu. Kayak kadang-kadang tuh kayak berpikir kayak dongeng begitu. Maksudnya tuh saya punya rumah modern saja ya. Saya tidak mau punya rumah kastil begitu. Walaupun sekalipun seandainya saya punya uang banyak ya. Ini rumah sangat unik pemirsa. Kalian lihat, it's so beautiful ya. Banyak bunga. Dia punya arsitektur bagus. Keren sekali ya pemirsa. Kemudian ada satu rumah kecil di sini. Dia punya taman. OMG, I'm falling in love with France. Everywhere about France, I'm falling in love pemirsa. To be honest, ini negara nih sangat indah ya. It's so beautiful country I ever see in my life. Even bahkan kalau Amerika menunjukkan dia punya keindahan Los Angeles atau apapun itu, menurut saya Prancis tetap di hati. France is number one for me. Mungkin karena memang suami saya orang Prancis atau apa, tapi memang I love this country so much. I don't know why, but France is the best. Kalau kita menuju ke sana, kita ketemu lagi ladang pemirsa. Untuk terigu-teriguan. Dan ini adalah halte bus di sekitaran sini. Dan ada pegunungan yang melintang sebelah sana, dari sana ke sana, melintasi. Ini kebun, ini ini ladang. Sangat beautiful, it's so beautiful. Kalau biasanya kalau jalan ke sana tuh kuda-kuda mertua biasanya ada di sana ya pemirsa. Ini ada beberapa komentar dari pemirsa yang meminta saya untuk menunjukkan tentang Prancis. Tentang wisata di Prancis, saya mau bilang bahwa Prancis di mana-mana itu tempat wisata ya. Prancis bukan hanya tentang cuman Eiffel Tower dan lain sebagainya, but Prancis dimanapun itu tempat wisata. Ini ada kebun jagung, Sekorna baby ya. Saat saya melihat kebun jagung di sebelah, saya ingat masa kecil saya pemirsa, di mana setiap menjelang musim hujan, saya, mama, oma, dan kakak perempuan saya, karena waktu itu adik nomor 3 saya dan adik bungsu saya tuh belum lahir. Jadi kita tuh selalu sama papa juga ya, selalu mengolah tanah, mempersiapkan tanah, terus taruh pupuk, terus selalu cabut rumput, dan mempersiapkan lahan untuk kita menanam jagung di awal musim hujan pemirsa. So, kita sangat bahagia karena kita bisa
panen jagung yang kita tanam dengan tangan kita sendiri begitu. So it's really beautiful memory. Kalau ngomong tentang hal ini, saya rindu sekali dengan saya punya oma ya, almarhum ya beliau. I miss her so much. Kalau oma masih hidup tuh pasti saya tidak tahu ya. But dia itu salah satu prioritas karena dia sangat-sangat memanjakan saya. Begitu, that's a really nice memory yang akan saya ceritakan kepada anak cucu saya ya. Kalau mamamu itu datang dari keluarga yang kerja dulu baru makan begitu. Tapi kita tidak pernah lapar ya. Percaya kalau anak-anak Tuhan tuh tidak pernah dibiarkan meminta-minta. So di sini pemirsa ada beberapa sapi. Ini bukan beberapa ya, ada ya lumayan lah. Ini sapi-sapi di sini gendut sekali pemirsa. Ini sapi-sapi malas pemirsa. Hai sapi, how are you? My name is Angela, nice to meet you. Have a nice day. Selamat tidur sapi-sapi. Oh, tanduk-tanduknya dipotong. Bye sapi, love you. Pemirsa, kalian mendengar kicauan burung? Di mana lagi surga kita kalau bukan di sini, pemirsa? Jadi ada lagu yang bilang, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Kenapa saya bukan hanya cinta Indonesia? Karena memang saya lahir di Indonesia dan that's my home. Keluarga saya di sana. Tapi setelah saya pindah Prancis, saya merasa bahwa saya menemukan jati diri saya. Saya merasa diterima begitu. Karena di Kupang tuh banyak yang selalu bilang saya hitam lah, saya jelek lah. Pokoknya segala macam. Saya bodoh lah. Tapi ketika saya sampai di Prancis, pemirsa, nobody told that to me. Semua orang selalu bilang saya cantik, kamu berharga. So, sejak saya berada di Prancis, kepercayaan diri saya dibangun. Saya benar-benar dimurnikan kebahagiaan saya ya. Saya mulai memaafkan masa lalu saya mulai menerima diri saya sendiri. Oh my God pemirsa, I so love this country karena bukan hanya karena dia punya tempat, dia punya kultur apa segala, tapi karena memang sejak saya tinggal di Prancis, saya menemukan bahwa saya sangat berharga. Itu jauh dari toxic people pemirsa. So, that's why saya sangat comfortable di sini ya. Ada pohon pisang lagi yang gue temukan di sini. Apakah kita akan membuat kue jajanan pasar? Mirsa, ini gedung nih kita punya keluarga bisa pakai untuk kita Natalan bersama ya. Ini dia bagikan ke aula atau gedung begitu. Ini saya punya gedung lamari tempat saya dan Antoni menikah. Gedung ini menjadi saksi pernikahan saya dan Antoni ya, tahun 2019 April ya pemirsa. Menunjukkan kalian ini anggur pemirsa. Ini anggur nih mereka hanya menumbuhkan di sini sebagai hiasan, ini tidak akan dimakan karena sudah berkali-kali bertahun-tahun. Saya lihat anggur ini nanti matang tapi hanya akan kering di sini ya.
Ini anggur ini hanya sebagai hiasan pemirsa. Dan anggur-anggur di sini pemirsa tanpa dirawat pun mereka tumbuh dengan sangat subur. Gila kali ya. So pemirsa, thank you so much untuk kalian yang sudah mengikuti video saya hari ini. Saya berharap bahwa video saya hari ini tuh bisa memberikan kalian sedikit informasi ya tentang pengetahuan begitu ya. So thank you so much. Saya berharap kalian sehat selalu dan salam sayang, salam cium dari Prancis and love you.